Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini sangat jelas kelihatan terjadi perbedaan pemikiran, perbedaan pemahaman yang akhirnya menjadikan sebuah pertentangan. Yesus sendiri yang menunjukkan bahwa Ia berasal dari atas dan orang-orang lain di sekitarnya berasal dari dunia. Konsekuensinya adalah orang-orang tidak mampu memahami apa yang dikatakan, yang diwartakan oleh Yesus. Dan tidak sedikit yang kemudian menentang Yesus, bahkan dikatakan ingin menyingkirkan Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam hidup sebagai seorang murid, sebagai seorang utusan, tidak jarang kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda bahasa, yang berbeda pemahaman. Orang-orang yang kemudian menentang kita, orang-orang yang kemudian berusaha untuk melawan atau menjatuhkan kita karena mereka tidak mengerti, karena mereka tidak setuju, karena mereka tidak suka dengan apa yang kita sampaikan atau kita hidupi. Di sini kita bisa belajar dari Yesus sendiri yang mempunyai keyakinan teguh akan apa yang Dia kerjakan. Alasan dari keyakinan Yesus, alasan dari keteguhan hati Yesus dalam menjalani tugasnya sebagai utusan adalah karena Ia tidak punya agenda pribadi.
ia menjalankan kehendak Allah semata-mata. Ia senantiasa melakukan apa yang dikatakan Bapaknya, apa yang dikehendaki oleh Bapaknya, bukan keinginan sendiri, bukan agenda sendiri, bukan kepentingan sendiri. Maka di sini kita bisa belajar tentang dua karakter penting dari seorang utusan. Yang pertama, ketaatan kepada Dia yang mengutus, untuk sungguh-sungguh bersumber dan melandaskan diri pada Dia yang mengutus, tanpa agenda pribadi, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena niat-niat atau keinginan pribadi yang diperjuangkan dalam setiap karya, dalam setiap kata, dalam setiap tindakan kita setiap hari. Ketika saya berbuat baik, ketika saya mengatakan hal yang baik, bukan karena kehendak saya, bukan karena kebutuhan saya, melainkan sebuah pernyataan atau perwujudan dari kehendak Allah. Hal yang kedua adalah keyakinan bahwa ketika orang sudah tidak lagi memiliki agenda pribadi dan hanya melakukan kehendak Allah, maka seorang utusan harus berani percaya bahwa Allah senantiasa menyertai dan menuntun, melindungi jalannya. Dan kiranya inilah yang menjadi kekuatan Yesus dalam pewartaannya, bahwa Ia tidak surut ketika orang banyak menentang bahkan hendak menyingkirkannya. Hari ini kita diundang, hari ini kita diteguhkan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah utusan-utusan untuk membawa kabar sukacita dari Allah. Kita diingatkan untuk menjadi utusan-utusan yang tanpa agenda pribadi, utusan-utusan yang tulus melakukan kehendak Allah, dan utusan-utusan yang percaya, yang berani karena percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Ketika ada begitu banyak orang yang berusaha menentang kita, bila kita selalu bersama dengan Allah, maka mari kita percaya bahwa jalan kita akan selalu disertai dan diberkatinya. Semoga Roh Kudus Allah senantiasa menyertai dan menguatkan kita dalam pelayanan, dalam karya hidup kita setiap hari sebagai utusannya. Tuhan memberkati.